Halo reader, sebelum membaca cerita novel ini, Mimin Cerita minta bantuan dari sahabat semua untuk mendukung channel ini lebih berkembang dan khususnya untuk mendapatkan notifikasi update cerita novel ini. Silakan subscribe dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Kemudian, klik tanda jempol atau like. Dan jangan lupa hidupkan tanda loncengnya dengan menekan ikon lonceng. Dan kalau memang cerita ini bagus silahkan bagikan atau share ke sahabat yang lain. Terima kasih. Selamat menonton ceritanya. Air Hujan, karya autor Neneng Susanti, episode ke-79. Selamat mendengarkan. Yeay, liburan! Teriakan air di sisi laut membuat Hujan harus menutup kedua telinganya. Pemuda tampan itu begitu antusias dengan liburannya kali ini, yang akan memakan waktu hampir 1 bulan lamanya. Kita ngapain di sini? Sepi banget perasaan. Tanya Hujan saat ia menoleh ke sisi kanan dan kiri. Tidur, makan, mandi. Tidur lagi, makan lagi, mandi lagi. Jangan lupa, main basah-basahannya. Air menjawab sambil tertawa senang. Otaknya yang dipakai untuk kuliah selama 6 bulan full, kini bisa ia refresh kembali dengan cara liburan bersama sang istri. Gitu doang? Iya, mau apa lagi? Air balik bertanya. Nggak jalan-jalan gitu? Kemana kek? Masa iya gue udah tiap hari sama air, liburan ketemu sama air lagi? Dengus Hujan kesal. Jodoh Hujan itu ya sama air. Kekehnya sambil mencium bibir sang istri sekilas. Gak ada mall, kita nonton gitu Gak ada, meskipun ada juga gue gak akan bawa lu ke sana. Ucapnya dengan tangan ia lipat di dada. Kenapa? Tanya Hujan. Kita nonton aja di kamar, di atas kasur. Jawabnya sambil tergelak karena melihat Hujan sudah membulatkan kedua matanya. Otak lu kasur mulu. Langkah keduanya kini mulai memasuki rumah 1 lantai yang tak terlalu besar namun nyaman. Tak banyak barang mewah seperti di apartemen atau di rumah utama. Semuanya begitu sederhana namun tetap modern. Suka nggak? Tanya Air yang kini sudah memeluk sang istri dari belakang. Suka. Enak buat liburan meski cuma ketemu air. Sindirnya masih sedikit kesal. Mang lu mau ketemu apa? Dragon Ball? Kekehnya saat menjawab. Hujan tak menjawab. Ia menikmati sentuhan air yang mulai nakal menyesap leher putihnya. Jangan berbekas, Gak apa-apa, gak ada yang lihat juga meski gue bikin segede gentong. Jawab Air dengan napas sedikit berat. Hujan langsung membalikkan tubuhnya. Kini keduanya saling berhadapan, dan itu tak disia-siakan oleh Air yang otaknya sering konslet dadakan. Bibir pemuda itu langsung melumat lembut daging kenyal milik sang istri, yang belum pernah ia bisikan kata cinta sama sekali sepanjang mereka bersama. Desahan Hujan membuat Air semakin bersemangat menjelajahi tubuh langsing itu dengan tangannya. Mulai dari hanya mengusap lembut sampai meremas kasar ia lakukan, dan itu tentu membuat Hujan meringis namun tak melepas pagutannya. Satu persatu pakaian ia tanggalkan tak tersisa. Kini bahan yang tadi menutupi tubuh mereka sudah berserak di lantai. Air tersenyum jahil saat melihat tubuh polos istrinya, dan ia semakin senang menggoda ketika kedua pipi Hujan merah merona menahan malu. Kenapa? Tanya Air yang kini sudah menyandarkan Hujan di tembok. Malu, jangan diliatin terus. Jawab gadis itu sambil melengos. Masih malu aja. Padahal udah gak kehitung berapa kali gue nyentuh lu, Hujan deras. Kekeh Air sambil mencium kembali bibir gadis halalnya sekilas. Ini tuh terang banget, Hujan menjatuhkan kepalanya di dada polos sang suami. Air mengusap punggung Hujan sambil terus menciumi tengkuknya juga. Semakin lama, keduanya semakin terbuai oleh setiap sentuhan di awal kenikmatan yang akan mereka gapai bersama nanti jika sudah di permainan inti. Air membalikkan tubuh Hujan dengan tiba-tiba. Kini ia berdiri dengan posisi tepat di belakang sang istri. Masuk sekarang, boleh. Episode ke-80. Selamat mendengarkan. Jan! Air terlonjak bangun dari tidurnya saat tengah malam.
Teriakannya menyebut nama sang istri cukup keras, membuat Hujan pun ikut terbangun. Ada apa, Ai? Air menoleh, lalu menggeleng, dan berapa detik kemudian ia langsung memeluk Hujan begitu erat. Jangan pergi, Jan, bisiknya. Hujan yang tak mengerti hanya bisa balas memeluk sang suami yang terlihat begitu ketakutan. Keringat yang banjir dengan tubuh sedikit bergetar. Enggak, gue enggak kemana-mana, Ai. Ini kali keduanya dalam sebulan ia mengalami mimpi buruk. Bangun tengah malam tiba-tiba sambil berteriak memanggil nama Hujan. Jangan dipikirin ya, balas Hujan yang masih menenangkan bayi buaya cengengnya. Takut, jawab Air sambil menggelengkan kepalanya. Ia benar-benar ketakutan. Ada gue, Ai. Yuk tidur lagi, ajaknya sembari membebaskan bantal agar Air bisa tidur dengan nyaman. Gak pergi kan? Tanyanya polos yang dijawab senyum kecil dari sang istri. Iya, gak kemana-mana. Keduanya kembali berbaring dengan posisi Hujan tidur memeluk sang suami. Ia mendekap Air yang menempel di dada polosnya. Di mana Pisang? Tentu ada di belakang Air. Si kuning masih setia berada di tengah-tengah mereka. Bangun pagi kali ini nampak berbeda. Air benar-benar tak ingin beranjak dari tidurnya. Walau Hujan sudah merayu, memaksa dan mengancam. Ayo Ai, bangun. Pinta Hujan yang bingung harus bagaimana lagi. Gak mau. Rengeknya masih betah bermain-main di area bukit sang istri. Hujan kembali mengalah. Ia melirik lagi ke arah jarum jam yang menempel di dinding. Sudah pukul 8 pagi. Perut yang mulai terasa lapar membuat Hujan akhirnya mendorong paksa tubuh Air. Stop, cukup main-mainnya, oke? Gadis itu bangun, kemudian bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Ia tak peduli saat Air merengek ingin dibukakan pintu. Gantian, Ai. Air mendengus kesal, lalu kembali ke tempat tidur. Ia duduk bersandar sambil memejamkan matanya. Bayangan mimpi buruk semalam kembali terlintas di benaknya. Mimpi yang sama. Apa salah gue, sampai Hujan ninggalin gue kayak gitu? Lamunannya buyar, saat Hujan yang hanya memakai bedrobe sudah duduk bersamanya di tepi ranjang. Ai, kenapa? Tanya Hujan sambil mengusap pipi kanan Air. Nggak apa-apa. Jawabannya sedikit terkejut. Boleh gue tanya sesuatu? Hujan hanya mengangguk sambil sedikit mengernyitkan dahinya. Mau tanya apa? Apa yang bikin lu nanti bisa aja ninggalin gue tiba-tiba, Jan? Tanya Air dengan serius. Matanya kembali menyeratkan sebuah ketakutan luar biasa. Saat lu nggak menghargai keberadaan gue, Ai. Jawab Hujan sambil menangkup wajah tampan sang suami. Cih, mana bisa gue begitu? Lu mandi aja gue kangen, apalagi sampai gak menghargai. Runtuh nih dunia. Cetus Air yang menganggap semua itu tak mungkin terjadi. Karena yang ia tahu, kehadiran Hujan sangat berharga baginya. Karena Hujan sudah membuat ia begitu tergantung dan sulit jauh. Ya udah mandi sana, pagi-pagi udah bahas kayak gitu, lapar nih. Hujan yang hendak bangun kembali ditahan oleh Air. Yakin cuma itu? Kalau gue kawin lagi gimana? Tanya Air lagi seakan dia tak puas dengan jawaban Hujan. Kawinlah sana, gue gak peduli. Sautnya lagi santai. Kok gitu? Lu mau gue duain? Kalau gue ada di posisi lu, milih gue yang pertama atau yang kedua? Ya gue saranin lu pilih yang kedua. Karena kalau lu pilih yang pertama, gak mungkin ada yang kedua. Paham?